welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, kembali lagi di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih deck ya, pilih-pilih kartu kembali. Seperti biasa ada 3 deck kartu yang ada di hadapan kalian. Kalian bisa pilih deck yang berbeda-beda ini. Tentu setiap pembacaannya pasti berbeda-beda arti, berbeda pembacaan. Jadi saran aku pilih salah satu, jangan lebih dari satu. Karena kalau kamu hanya memikirkan satu orang, kamu bisa kebingungan sendiri. So, aku berikan tema dengan judul apakah dia akan kembali lagi untuk mungkin dia menghubungi, untuk dia comeback lagi sama kamu, untuk memulai lagi hubungan, atau mungkin dia nanyakin kabar kamu, atau dia ya pokoknya intinya seseorang yang sudah kamu kenal, seseorang yang sudah bersama kamu, atau sudah pacaran, atau sudah mantan, atau sudah jadi mantan suami, mantan istri, atau siapapun gebetan yang mungkin sudah tidak berkomunikasi lagi. Mungkin kamu masih kepo-kepo tentang mereka. So, kalian bisa pilih salah satu deck di antara 3 ini ya. Kalau kalian butuh waktu lebih lama, kalian bisa pause videonya untuk lebih memikirkan deck mana yang cocok dengan kondisi kamu pada saat ini. Karena ini bersifat general, jadi buat kalian bisa cocok bisa enggak, nggak usah terlalu dipaksain kalau nggak cocok. Dan buat kalian juga yang mau konsultasi private reading, kalian bisa lihat syarat-syaratnya. Tentu ada syarat-syarat berkonsultasi ya. Buat kalian yang ingin menanyakan tentang seseorang, siapapun dia, kamu ingin menanyakan tentang asmara percintaan kamu, atau kamu punya masalah, so lihat syarat-syaratnya di deskripsi yang sudah aku tulis. Dan bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Sekali lagi, ini temanya apakah dia akan punya action sama kamu, apakah dia akan kembali ya, apakah dia akan kembali lagi atau menghubungi lagi, atau mungkin comeback ya, ngajak kamu balikan, ngajak kamu mungkin komunikasi lagi, atau jalan bareng lagi, atau rujuk lagi. So, pilih salah satu deck yang ada di hadapan kalian. Oke, kita pinggirin dulu ya. Kita mainin dulu nomor 1. Apakah dia akan kembali lagi sama kamu? Ya, kita lihat decknya apakah dia akan kembali lagi sama kamu untuk di deck pertama. Oke, untuk file pertama. Di sini ada The Empress, King of Wands, ada 4 of Pentacles, 5 of Pentacles, 10 of Wands, ada 3 of Wands, the High Priestess, King of Cups, the Hangman, ada the Hierophant. Oke. Tunggu ya. Kita lihat dulu bottom of the deck. Sorry. Oke. Ada 8 of Cups, ada the Judgment, ada Knight of Pentacles. Oke. Bottom of the deck nomor 1 ya. Deck nomor 1. Di sini bottom of the decknya sebenarnya dia sudah menjauh dari kamu. Dia yang meninggalkan kamu sampai kamu sangat-sangat belum terima. Kamu tidak menerima ketika orang ini menjauh. Mungkin bisa step by step. Kayak misalnya dia pertama cuek-cuekin kamu, lama-lama menghilang, lama-lama nggak ada komunikasi. Bisa jadi dia yang langsung menghindar dari kamu, atau
mungkin ngeblokir kamu biar nggak komunikasi lagi, atau mungkin di sini juga ada LDR ya, mungkin kota kalian berbeda, bisa berbeda kota, bisa berbeda negara. Intinya ada jarak di antara kamu ya, yang LDR. Kalaupun nggak LDR berarti dia yang menjauh dari kamu. Dan aku rasa selama ini mau kalian yang masih komunikasi ataupun tidak, di sini sebenarnya dia ada rasa ingin kembali ya, ada rasa ingin kembali, tapi belum tahu kapan time yang tepat untuk kembali gitu. Kalau aku ngerasa di bottom of the deck ini, orang ini pengen kembali ya, pengen datang ke kamu, tapi ngerasa masih belum tahu kapan waktu yang tepat untuk kembali gitu loh. Dan di sini ada the judgment, yang dimana dia ngeliat mungkin banyak banget kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan sama kamu, sehingga orang ini juga masih dalam on the way ya, masih on the way gitu untuk kembali ke kamu. Tapi kalau dibilang ada rasa pengen kembali, ya jelas ada, tapi dia masih pengen cari waktu yang tepat untuk kembali. Dan satu lagi di sini dia lagi bener-bener apa ya, sangat memprioritaskan soal finansial, karir, yang dimana mungkin orang ini punya ya tahu lah ya, dalam masa-masa seperti ini banyak orang yang terkena imbasnya. Mungkin keluar kerjaan, atau bisnisnya anjlok, atau usahanya lagi minus, ataupun finansialnya ya biasa menurun kayak begitu. Jadi membuat pikiran juga jadi kacau balau ya. Tapi di satu sisi sebenarnya kalau ditanya apakah dia masih punya rasa, ya dia masih punya rasa sama kamu. Karena ada di Empress juga. Ya, jadi di sini ada di Empress, yang dimana kamu masih orang yang terbaik menurut dia. Dia masih sangat-sangat menginginkan kamu sebenarnya. Cuman dia rasa kalau di saat-saat seperti ini kayaknya nggak cocok untuk kalian bersama dulu, karena dia lebih memprioritaskan soal finansial, yang dimana dia pengen memperbaikin itu dulu, baru soal hubungan gitu loh. Dia masih, kalaupun misalnya kalian yang sudah pacaran ataupun dia sudah punya pasangan lain ya, kalaupun dia sudah punya pacar yang lain atau punya pasangan yang lain, sepertinya dia pun masih punya pacar ya, mungkin hanya lewat video call, hanya telepon-teleponan, yang tidak punya effort apa-apa untuk seseorang itu juga gitu. Ya, jadi di sini sebenarnya orang ini tuh pengen punya hubungan, tapi dia belum bisa melakukan apapun untuk pasangannya. Karena saat ini prioritasnya adalah finansial, karir, dan tujuannya hidup itu apa sebenarnya. Kalau dibilang apakah dia akan kembali, aku rasa akan kembali ya. Dan di sini kayaknya tidak akan lama dia bakal kembali lagi. Tapi masih cari-cari waktu untuk mungkin dia ngubungin kamu, untuk dia ngasih message ke kamu ya. Jadi kayak misalnya ini sudah King of Cups, jadi dia sudah menetapkan tujuan bahwasanya dia akan datang lagi sebenarnya. Tapi ya itu tadi, dia lagi benar-benar menstabilkan soal kerjaan, karir, keuangannya, agar dia benar-benar bisa percaya diri kalau bertemu dengan orang lain atau berhubungan dengan orang lain, dia tuh lebih pede, jadi nggak minder. Karena at least orang seperti ini pasti ada insecure, kalau dia merasa susah, dia merasa punya
dia nggak bisa memberikan yang terbaik buat pasangannya, otomatis dia akan ngerasa insecure, dia ngerasa kayak nggak bisa apa-apa, mungkin dia nggak ada gunanya gitu. Jadi untuk apa juga dia bareng sama kamu tapi dia nggak bisa memberikan effort apa-apa buat kamu. Effort itu tindakan. Tindakan itu bisa jadi memberikan waktu, memberikan apa yang kamu butuhkan. Misalnya kamu pengen cowok yang romantis, kamu pengen diberikan bunga. Jangankan untuk memberikan bunga gitu, untuk makan aja mungkin dia mikir-mikir. Saat ini benar-benar sulit misalnya. Jadi untuk saat ini prioritasnya adalah soal keuangan, karir, dan masa depan yang pengen dia capai. Kalau soal percintaan, aku rasa itu jadi prioritas yang belakangan buat dia. Kalaupun dia sudah punya pasangan yang lain ya, kalaupun misalnya kamu tahu dia punya pasangan yang lain atau dia sudah punya pacar baru, aku rasa itu pasangan yang cuman ya setiap orang kan punya rasa kesepiannya masing-masing. Mungkin aja pasangan yang hanya status, yang tidak ada tindakan apapun untuk pasangannya itu, mungkin aja hanya video call, hanya telepon-teleponan, tapi tidak memberikan apa-apa, tidak diantar jemput, atau dia tidak ada take and give sama pasangannya, bisa jadi. Karena di sini yang aku lihat dia itu cuman ya, kalaupun punya hubungan ya cuman tidak berbuat apa-apa. Di sini ada the hangman, tidak ada tindakan sama sekali untuk pasangan gitu. Kalaupun dia sudah punya pacar ya. Tapi kalau orang yang memang belum punya pasangan sama sekali, aku rasa di sini tidak akan lama dia akan meminta maaf sama kamu. Di sini ada the Hierophant, ya. Dia memohon agar kamu bisa memberikan maaf kepada dia, kamu bisa menerima dia lagi. Dan aku rasa ini nggak akan lama sih, ya. Ini nggak akan lama karena selama ini dia udah nahan banyak waktu untuk maju gitu. Di sini ada Three of Wands. Selama ini dia udah berharap-harap kamu datang, berharap kamu ngubungin duluan, karena mungkin ada rasa takut yang dimana intuisinya gini. Di sini ada the High Priestess. Mungkin intuisinya bilang, aduh gue takut deh nanti dia marah, dia ngomel, dia emosional, atau dia nggak suka kedatangan gue. Nah, dia nunggu-nunggu. Dia berharap kamu datang, berharap, tapi tidak ada tindakan. Tapi sampai ke sini ya, sampai di waktu ini kamu juga tidak maju. Semakin dia nahan diri, semakin dia terdorong untuk maju. Nah, jatuhlah si kenaik of Pentacles tadi. Ya. Jadi semakin dia nahan diri untuk tidak maju ke kamu, semakin keras banget rasanya dia, dan semakin dia masih pengen banget untuk minta maaf. Jadi semakin dia nahan, semakin dia keras banget untuk datang, semakin keras banget tujuan dia untuk maju lagi dan ingin memperbaikin semuanya. Tapi masalahnya kamu mau menerima nggak dengan kondisi hidup dia yang mungkin masih saja sama, ya, atau mungkin dia belum ada perubahan dalam segi kerjaan, belum ada perubahan soal keuangan, belum ada perubahan soal sikap gitu. Tapi yang jelas dia punya rasa, punya. Tapi kalau dibilang soal keuangan, masa depan, mungkin kerjaan, mungkin bisnis, ya mungkin masih seperti yang dulu. Apalagi dengan keadaan seperti ini masih saja minus gitu. Jadi intinya di sini adanya keputusan dari kamu. Kamu mau menerima orang ini lagi atau tidak, itu pilihan kamu. Yang jelas, kalau dibilang apakah dia akan kembali dalam waktu yang tidak berapa lama, dia akan muncul lagi. Walaupun dia sudah meninggalkan kamu, tapi dia sudah melihat apa-apa aja penyesalan yang telah terjadi dia lakukan sama kamu. Dia semakin dia nahan, semakin dia berharap kamu datang, tapi kamu juga enggak muncul-muncul, kamu juga enggak ngabarin, kamu sudah hilang begitu saja, mungkin kamu juga cuekin dia. Jadi semakin dia nahan, semakin dia berharap kedatangan kamu, semakin dia terdorong banget untuk maju. Oke, itu nomor 1. Ini pilihan nomor 2.
ya, kita kocok dulu. Apakah dia akan kembali lagi sama kamu ya? Apakah dia akan kembali lagi sama kamu? Ada the lover, eight of wands, four of cups, ada the chariot, queen of sword, eight of sword, the moon, five of sword, two of wands, temperance. Ini energi kebingungan banyak sekali ya di nomor 2 aku lihat. Oke, ini ada bottom of the deck-nya. Kita lihat dulu deh. Nomor 2 ini bottom of the deck-nya apa? Di sini bottom of the deck-nya ada the High Priestess, the Emperor, Queen of Pentacles. Oke, ini gini. Untuk di nomor 2 ya, ada orang yang keras kepala banget, mendominasi, sesuka hati, maunya dia diturutin, terus berpikiran sangat logis, terkadang kata-katanya juga tidak bisa disaring sampai menyakiti hati. Si Queen of Pentacles ini mungkin dia orang yang sudah mandiri, orang yang sudah punya kestabilan diri, sudah bisa, ya intinya sudah bisa mandiri ya. Sudah bisa ya apa-apa sendiri, sudah mampu lah kasarnya ya. Orang yang serba bisa, orang yang sudah gampang untuk beli ini, beli itu, sudah punya kemampuan sendiri. Sedangkan yang satu ngerasa dirinya gue pemimpin, gue harus mendominasi, gue harus diturutin, gue adalah orang yang paling benar, gak pernah salah, yang intinya dia selalu orang yang benar, orang yang keras. Kalaupun kamu punya segalanya, intinya aku pemimpinnya. Nah misalnya nih cowok nih ceweknya gitu, kamu punya segalanya atau kamu lebih daripada aku, tapi otomatis aku adalah pemimpin, atau aku orang yang tepat untuk mendominasi hubungan ini, jadi kamu harus menurutin aku. Nah ada yang seperti itu. Mungkin kamu yang keras atau dianya yang keras, bisa kebolak-balik ya. Lihat aja seperti apa dengan kondisi kamu. Dan di sini ada the High Priestess ya. Di sini balik lagi, dia ini sepertinya kayak gini loh. Mungkin, apa mungkin gak ya kalau gue berjodoh sama orang ini? Aku sama dia cocok gak ya? Aku bisa gak ya untuk sama dia? Jadi ada rasa menimbang-nimbang atau melakukan intuisi secara lebih detail terhadap hubungan kalian berdua. Mau kamu, mau dia. Jadi kayak dia selalu memperhatikan dari sudut pandangnya dia. Dia merasa, apa gue pantas sama nih orang? Apa gue pantas sama dia? Apa gue masih harus memperjuangkan dia lagi? Tapi kalau enggak gimana? Gitu. Dan di samping itu dia juga ada rasa gengsi, ada rasa keras yang seperti aku bilang, mendominasi. Balik lagi, kalau gue keras, dia ngerasa gini, kalau gue keras, kalau gue mendominasi, dia tahu mungkin kamu bukan orang yang bisa nurut dengan dia. Karena ya seperti aku bilang, di sini ada Queen of Pentacles, kamu orang yang mandiri, kamu punya segala-galanya mungkin, atau kamu bisa mandiri, kamu bisa beli ini, beli itu dengan uang kamu sendiri, atau kerjaan kamu lebih bagus, atau karir kamu, atau keuangan kamu lebih baik daripada dia. Dia ngerasa kalau kamu nurutin dia itu kayaknya nggak mungkin, karena dia lebih dari aku gitu. Jadi kamu ngerasa gini, kamu harus dapetin wanita yang bisa menurut dengan kamu, yang tidak ego, yang tidak keras, yang bisa apa ya, ya bisa
dibilangin lah gitu. Jadi misalnya dia bilang apa kamu iyain, dia bilang apa kamu ngikutin aja gitu. Nggak ada, kadang kan kalau orang egois, nggak mungkin kayak gitu. Jadi kayak pendapat dia selalu kamu tolak gitu. Jadi dia ngerasa nggak mungkin kamu bisa menurutin apa yang menjadi pendapatnya. Pasti kamu juga susah untuk menurutin dia karena kamu ngerasa lebih daripada dia. Jadi orang ini seperti banyak mempertimbangkan sih yang aku lihat. Mempertimbangkannya over banget. Jadi apakah aku bisa sama dia, apa aku pantes, apakah dia akan seperti ini terus-terusan, atau dia bisa nggak ya ke depannya berubah, bisa nggak dia nurutin aku karena aku juga punya ego yang tinggi. Dia ngerasa seperti itu. Jadi overthinkingnya berlebihan dan mempertimbangkan kamu itu adalah cara yang benar-benar over buat dia. Di sini ada The Chariot. Sebenarnya dia mau aja kembali, tapi balik lagi, apakah kalian ini memang pantas nggak untuk dipersatuin lagi? Apa memang cocok nggak berdua? Itu dia ngerasa seperti itu. Karena dia ngerasa juga kamu susah dihandle. Di sini ada Eight of Wands, susah dihandle. Jadi dia kurang termotivasi, kurang effort untuk maju dengan keras sama kamu. Beda sama yang nomor 1. Kalau nomor 2 ini masih dalam pemikiran yang all out, ya, masih dalam pemikiran yang banyak sekali pemikiran yang dia rasa kalau gue sama dia begini. Jadi kok panjang banget pemikirannya sama kamu. Otomatis orang yang main di pikiran terus gak akan ada action. Jadi stuck nih. Eight of Swords, stuck. Gak ada pergerakan. Yang ada daydreaming. Cuman kayak bisa gak ya? Atau dia cuman daydreaming gak ya buat aku? Jadi dia kayak merasa nggak mungkin lah kalau dia sama aku. Dia cuman mimpi aja buat aku karena aku nggak bisa menghidupi dia sebenarnya. Aku nggak cocok, aku nggak setara dengan dia misalnya. Dan di sini ada Five of Swords. Itu yalah. Tapi ya karena kamu tadi keras, seperti aku bilang, karena kamu tadi keras, kamu juga mendominasi, kamu juga suka otoriter, mungkin kamu selalu ingin dia nurutin kemauan kamu pengen diturutin. Tapi masalahnya dia bisa nggak menuruti kamu ngerasa nggak bisa karena dia lebih daripada kamu. Itu yang kamu ngerasa sulit. Kamu mau actionnya sok daripada dia misalnya ya. Kamu actionnya misalnya otoriter, suka nyuruh-nyuruh, suka pengen dia nurutin kamu. Tapi kamu nggak bisa buat dia nurut karena kamu nggak ada apa-apanya dibandingkan dia misalnya. Buat cowok seperti ini mungkin dia dalam hal yang minder. Jadi untuk cowok yang misalnya dia cowok ya, untuk cowok yang ngerasa dia di bawah kamu, dia harusnya nyari yang serata. Dia pengennya nyari yang serata dan dia ngerasa harus bisa seimbang frekuensinya. Karena dia nggak ngerasa akan bisa balance kalau dia ngerasa lebih daripada dia. Karena tipe orang ini orang yang keras. Pengen kamu itu nurutin kata-kata dia pengen otoriter, dia keras kepala, egois, gengsian. Dia ngerasa semua hal dia yang benar, kamu yang salah. Sementara kamu ngerasa diri kamu wah daripada dia. Kamu ngerasa kamu bisa segala hal. Kamu punya kerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus. Kenapa gue harus tergantung sama omongannya? Masa gue dibego-begoin iya aja gitu. Misalnya gak mungkin pendapat dia ini gak benar. Menurut kamu pendapat dia gak benar. Tapi maunya dia, bener gak bener, yang penting kamu nurut aja. Nah itu kerasnya dia dan egoisnya dia. Mau dia salah, mau dia bener, yang penting kamu nurut aja sama dia. Sementara kamu ngerasa, ya kalau gak cocok, kalau gak bener masa gue harus nurutin lo. Misalnya kayak begitu.
Jadi di sini dia ngerasa kalau selama ini dia pengen otoriter juga kayak ada batasan. Gue otoriter atau gue keras sama nih orang, gue nyuruh nih orang, atau gue pengen dia nurutin gue, sementara gue nggak punya apa-apa. Dia lebih daripada gue, gimana gue buat dia nurut misalnya? Gimana buat dia bisa ngikutin arahan gue? Karena setiap kali dia ngomong, kamu nggak akan bisa nurut gitu. Jarang kamu bisa dibilangin. Jadi kayak ya pendapat kamu pasti selalu tidak dibenarkan oleh kamu atau tidak dibenarkan oleh dia. Jadi kalian ini kayak hubungan tapi jadi kayak rival, saingan, macam saingan kerja, saingan bisnis kayak gitu. Ada yang lebih dan ada yang biasa, pengen menonjol tapi dianya nggak punya apa-apa. Pengen buat kamu nurut tapi mungkin dia cuman biasa aja tapi kamu yang wah. Jadi dia ngerasa di sini kayak bingung lah ya. Jadi mainnya banyak di pikiran. Sementara kamu pengennya kalau lo sayang, kalau lo cinta, ya lo maju. Lo jangan banyak mikir, jangan banyak pertimbangan. Akhirnya apa, sikap dia jadinya setengah-setengah sama kamu. Jadi kayak mau tidak mau nih sama kamu. Karena ya at least orang yang banyakan mikir akan kebingungan dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Padahal belum tentu kalian itu tidak berjodoh. Bisa aja kalian bisa bersama, bisa aja kalian berjodoh. Takdir tidak ada yang tahu gitu. Tapi kalau main di pikiran terus dia akan stuck, nggak akan ada action apa-apa buat kamu. Jadi aku rasa nomor 2 ini dia masih banyak main di pikiran gitu loh. Dia masih kayak menimbang-nimbang apakah kalian pantas atau tidak, kalian bisa selamanya atau enggak. Karena menurut dia frekuensi kalian berbeda. Mungkin dia biasa aja atau kamu lebih wah. Jadi dia ngerasa ada batasan kalau jalan sama kamu atau hidup sama kamu. Nggak ngerasa leluasa untuk membuat kamu nurut, nggak leluasa untuk otoriter, nggak leluasa untuk jadi kayak egois gitu. Dia mau egois tapi kamu lebih wah. Harusnya kamu yang egois karena kamu lebih misalnya. Dia nggak ada apa-apa masa egois sih, nggak pantas gitu. Jadi kayak ada batasan yang buat dia nggak leluasa untuk hubungan ini. Jadi apakah dia akan kembali lagi? Aku rasa dia masih main di pikiran banget dan belum ingin maju. Ada Four of Cups, dia masih mikir tuh. Sementara kamu yang pengen, kalau lo sayang, lo memang pengen, ya udah maju aja, apa salahnya sih gitu? Apa salahnya komunikasi aja kok, atau ngubungin aja kok. Tapi buat dia bukan susah untuk ngubunginnya, tapi dia ngerasa kalau dijalanin pun akan buat dia legowo enggak sih? Akan buat dia minderan enggak sih? Akan buat dia susah enggak sih gitu? Karena dia merasa kamu lebih daripada dia, dan dia jadinya ya overthinking untuk hal itu. Jadi dia pengen yang setara aja deh, yang sama aja deh frekuensinya, nggak usah yang berlebihan kayak dia. Atau dia ngerasa kamu terlalu berlebihan buat dia, dia ngerasa nggak pantas. Jadi mainnya main di pikiran terus, akhirnya dia bingung sendiri, stucknya dengan pikirannya sendiri. So jadinya nggak ada action, cuman bingung-bingung sendiri gitu. Jadi artinya orang ini yang nomor 2 masih lama banget. Kalau kamu nungguin orang di nomor 2 ini masih lama banget. Karena dia masih kayak aduh udah deh, kalau gue pusing udahlah, nggak usah mikirin. Tapi nanti kalau misalnya dia ingat, dia pikirin lagi. Ya intinya banyak kan di pikiran, tapi nggak ada action. Oke? Jadi percuma, dia nggak akan datang juga kalau cuma main di pikiran. Jadi dia akan stuck dengan pikiran yang macam-macam itu gitu loh. Oke, itu nomor 2 ya. Untuk di nomor 3 kita kocok dulu kartunya. Apakah dia akan kembali lagi sama kamu? Oke.
Oke, kita lihat ya. Ada Eight of Wands, Knight of Pentacles, ada Judgment, ada King of Cups, ada Four of Cups, Ace of Wands. Di situ ada Seven of Swords, Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, ada Nine of Swords. Oke, waiting. Kita susun dulu. Oke. Bottom of the decknya Ace of Swords, Justice, The Chariot, ya, The Chariot. Kalau nomor 1 ini hampir sama dengan nomor 1, maksud aku. Nomor 3 dengan nomor 1 hampir sama sebenarnya. Tapi di sini ada Ace of Swords. Dia pengen memutuskan untuk benar-benar maju. Kalau nomor 1 mungkin ada waitingnya sedikit ya, ada menunggu sedikit mungkin, tapi nggak lama gitu. Nomor 1 tidak lama, tapi kalau nomor 3 ini kayaknya akan menuju nih. Mungkin akan akhir-akhir bulan Oktober ini atau awal November ini akan maju, bisa jadi. Dia sudah mantep nih, lihat ya, dia udah memegang sword, dia yakin sama keputusannya untuk maju dan membuat keputusan untuk benar-benar kembali lagi sama kamu. Ya, karena dia di sini aku lihat ada Five of Cups juga. Sangat-sangat menyesali ketika semuanya berakhir atau kalian sudah tidak bersama lagi. Kalian sudah jauhan, sudah tidak berkabar. Di sini ada Four of Cups, dimana mungkin ada yang LDR juga, ya. Kalian mungkin sudah jauhan, atau mungkin sama sekali tidak tahu kabar satu sama lain. Dan selama ini ketika dia sendiri, dia kewalahan. Mungkin dia salah, telah kabur dari kamu, dia menjauh dari kamu, tapi balik lagi. Semakin dia menjauh dari kamu, semakin dia kepikiran, dia stres di sini. Ada Nine of Swords. Dia stres banget ketika benar-benar keadaannya berubah total, tidak ada kabar kamu dan kabarnya dia juga tidak bisa komunikasi dengan baik di antara kalian. Dan aku rasa walaupun misalnya dia memulai percakapan nantinya sama kamu, aku rasa belum tentu percakapannya akan baik ya. Mungkin mulanya akan berantem dulu, akan ada cekcok dulu. Itu biasa sih sebenarnya, karena setiap mungkin kalian sudah berpisah dan mungkin perpisahan yang gak enak, ya kan, perpisahannya mungkin gak enak. Jadi untuk memulainya pasti ada keributan sedikit, ada cekcok sedikit, itu wajar. Tapi balik lagi, aku rasa di sini ada Judgment, kalian akan sama-sama lagi. Mungkin yang sudah berumah tangga karena ada anak di sini, jadi kalian mungkin pengen rujuk lagi, ya, ingin memikirkan anak dan mungkin saling memaafkan satu sama lain. Intinya, dan di sini ada Ten of Pentacles, ya, mungkin yang berumah tangga saling ngajak berbaikan satu sama lain dengan kedua belah pihak keluarga, ya, untuk memohon supaya kalian kembali lagi atau rujuk kembali gitu. Kalaupun yang pacaran, di sini ada Seven of Swords, dimana dia sempat menipu kamu, selingkuhin kamu, sampai dimana kamu benar-benar fokus sama diri kamu. Jadi gini, buat yang nomor 3,
saking kamu mungkin saking sakit hatinya atau saking keselnya, kamu udah nggak pengen cari-cari cowok lain atau wanita lain, udah nggak pengen punya hubungan lain, dimana kamu udah fokus sama diri kamu sendiri, dimana kamu sudah kayak menikmati penghasilan kamu, kerjaan kamu, kamu fokus di karir, kerjaan, atau mungkin hangout sama teman-teman, kamu intinya udah happy sendiri lah. Di saat itu juga lah dia maju ke kamu. Jadi tanpa kamu tunggu-tunggu, orang ini datang lagi. Ya, jadi nomor 3, tanpa kamu pikirkan, tanpa kamu tunggu-tunggu, bisa aja dia tiba-tiba muncul. Jadi untuk kalian yang pacaran, mungkin ini mantan atau siapapun, orang ini secara tiba-tiba akan muncul, mungkin tidak kamu tungguin gitu. Kamu mungkin gini, buat kalian yang memilih nomor 3, kalian tidak memikirkan orang ini ataupun tidak menunggu-nunggu orang ini, tidak kepikiran dia bakal kembali, tapi ternyata kembali gitu. Ternyata muncul. Ternyata pengen ngobrol atau pengen baikan. Nah, dan aku lihat dia di sini udah sangat stres sebenarnya. Stres mikirin kamu, kangen segala macem, dan dia menyesali semua perbuatannya. Orang ini juga pernah selingkuhin kamu atau banyak manipulasi kamu. Di saat kamu sudah fokus kerja, fokus dengan penghasilan, menikmati hidup dengan teman-teman atau gimana, dan kamu merasa happy dengan hidup kamu yang sekarang tanpa dia, dia balik lagi ke kamu. Dia muncul lagi dan pengen adanya hubungan yang bisa rujuk lagi, bisa kembali lagi, bisa berkomitmen lagi. Di sini ada Ace of Wands. Dia masih berharap komitmen itu masih ada kesempatan buat dia. Jadi intinya nomor 3 ini sebenarnya orang yang tanpa kamu sangka-sangka, tanpa kamu tungguin, dia muncul. Ya, berbeda nomor 1. Ya, kalau aku bilang tadi nomor 1 punya timing, ada sedikit menunggu, tapi mungkin tidak lama dia akan muncul. Tapi buat nomor 1, kamu sudah menunggu-nunggu orang itu. Ya, kamu sudah menunggu orang-orang itu dengan beberapa waktu. Tapi kalau nomor 3 ini aku rasa kalian tidak menunggu dan tidak menyangka orang ini datang, tiba-tiba datang gitu. Tiba-tiba kembali sama kamu. So, di sini ada heart to heart conversation yang dimana tiba-tiba kayak ya deket lagi, ngerasain jadi kayak ngomongin masa-masa dulu kayak gimana, yang sempat membuat kalian terpisah itu apa, sempat mungkin ada kesalahpahaman, itu yang kalian jelasin, sama-sama ngelurusin masalah kayak begitu. Jadi ada juga chemistry, dan chemistry-nya jadi kayak lagi-lagi tuh ketika orang ini datang, jadi kayak momen-momen dimana dulu seperti apa yang sudah terjadi sama kalian berdua itu kayak di-show-kan lagi sama dia, di-show off-kan lagi sama dia ya, ditunjukin lagi jelas. Memorian kalian berdua itu ditunjukin lagi sama kamu. Jadi kayak memulai untuk saling mengingat satu sama lain, apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian jalani selama ini. So, aku rasa di sini akan ada keterbukaan di antara kalian berdua, akan ada suatu hubungan untuk memperbaiki apapun yang sudah sempat terjadi, mau itu rasa kesal ataupun perpisahannya tidak enak. Aku rasa di sini akan ada perbaikan yang dimana tanpa kamu sadari, tanpa kamu tunggu, tanpa kamu sangka-sangka, orang ini muncul. Jadi tanpa kamu tunggu-tunggu, tanpa kamu harapin, dianya muncul kayak begitu. Oke, dan chemistry kalian berdua masih sangat ya memorian lagi itu, jadi kayak dikembalikan lagi, kamu mulai mengingat-ingat lagi, dulu aku sama dia tuh begini, dulu aku sama dia tuh udah begini, kayak begitu. Jadi ada ingat-ingatan yang dulu-dulu tuh
keinget-inget lagi, dibicarakan lagi, pelan-pelan, deket lagi, kayak begitu deh intinya ya. Oke, udah 3 deck kartu yang aku bacain. So, thank you. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kamu. Thank you guys.